Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, setiap manusia memiliki dua kecenderungan, yaitu melakukan perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik dalam Islam disebut dengan ihsan, sedangkan perbuatan buruk disebut dengan maksiat atau dosa. Konsekuensinya, orang yang selalu melakukan perbuatan baik akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang selalu berbuat buruk akan mendapat siksa. Balasan perbuatan baik di dunia dapat berupa rahmat atau kasih sayang, berkah atau manfaat, serta rezeki yang halal dan melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan dosa, balasannya berupa azab yang pedih di dunia, kehidupan yang susah, hilangnya materi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan hidup. Dan berikut ini saya akan membahas dosa-dosa apa saja yang memiliki dampak fatal terhadap karir, pekerjaan, dan keberkahan rezeki di dunia. Karena beberapa perbuatan maksiat berikut ini sebaiknya dijauhi oleh siapapun yang ingin meraih kesuksesan dalam pekerjaan, karir, rezeki yang lancar, dan termasuk kesuksesan di akhirat. Yang pertama adalah pemalas. Jangan malas. Malas tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Malas tidak akan membuat kita santai dan sukses. Hidup di dunia hanya sementara, maka gunakan waktu yang sedikit itu untuk bekerja, beribadah, dan berbuat baik. Dalam Islam, malas amat dilarang. Pemalas tidak hanya berdosa kepada dirinya sendiri dengan membiarkan kegagalan mengancam dirinya di masa depan, tapi juga mempengaruhi orang lain untuk ikut berlaku malas seperti dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai apa-apa yang bermanfaat bagimu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis tersebut jelas merupakan perintah bahwa jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita mesti membuang rasa malas, karena tidak ada kata sukses untuk orang malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, koreksilah diri kita,
apabila kita seorang pemalas dan kurang memiliki semangat baja dalam menjalani hidup, maka cepatlah bangun dan bekerjalah. Tumbuhkanlah semangat kerja sekarang juga. Dosa yang kedua adalah mabuk-mabukan. Suka mabuk-mabukan juga termasuk dosa yang akan menghalangi kita mendapat pekerjaan yang pantas. Dalam Islam jelas perbuatan semacam ini dilarang karena dapat membahayakan diri dan orang lain. Larangan ini dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Lebih dari itu, mabuk-mabukan adalah induk dari segala dosa atau pintu menuju dosa yang lain. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu jauhi minuman keras itu karena ia adalah ibu dari semua kejahatan. Barang siapa yang tidak mau menjauhinya, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, betapa bahayanya minuman keras itu. Maka jauhilah minuman keras dan memabukkan sekarang, apapun alasannya. Bahkan seandainya minuman itu tidak membuat kita mabuk, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minum khamr tidak mabuk, maka Allah akan menjauhi dirinya selama 40 malam. Barang siapa minum khamr mabuk, maka Allah tidak akan menerima tebusannya selama 40 malam. Jika ia mati dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan minum khamr, maka dia mati seperti matinya penyembah berhala, dan Allah berhak memberi minuman kepadanya air keringat bercampur darah dari penghuni neraka. Hadis riwayat Hakim. Itulah siksaan dan ancaman yang berlaku di akhirat. Sedangkan di dunia, bagi para pemabuk akan mendapatkan ganjaran rusaknya citra diri mereka di masyarakat. Sehingga dengan citra diri yang jelek membuat reputasi dan kepercayaan masyarakat menjadi melemah. Sehingga jangankan pekerjaan yang akan diberikan pada para pemabuk, dekat dan bergaul saja mereka akan terganggu. Sedangkan dalam dunia kerja sangat bergantung terhadap aktivitas yang bernama relasi ini. Kemudian dosa yang ketiga adalah berzina. Zina berarti melakukan hubungan seks dengan lawan jenis di luar ketentuan agama. Zina merupakan dosa besar yang dijanjikan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dalam Islam, berzina merupakan dosa besar yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan termasuk dosa besar kedua setelah syirik. Para pezina akan kehilangan kesempatannya untuk terlihat baik di mata masyarakat. Lalu apa dampak zina terhadap pekerjaan dan rezeki? Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi menjelaskan bahwa zina dapat melenyapkan kefakiran dan menghilangkan kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Taurat, Aku bersumpah kepada diriku untuk membuat miskin para pelaku zina, walaupun setelah beberapa waktu. Jadi tidak saja hilangnya kehormatan dan siksa yang berat di akhirat yang mengancam para pezina, tapi juga ancaman kemiskinan di dunia. Yang keempat adalah berjudi. Judi termasuk dosa yang berakibat sulitnya seseorang mencari kerja. Judi merupakan permainan setan yang menyeret pelakunya ke dalam lingkungan haram. Harta hasil judi adalah harta haram untuk digunakan. Para penjudi identik dengan kebohongan, penipuan, dan penggunaan segala cara untuk mendapat kekayaan. Reputasi orang semacam ini sangat tidak diinginkan dalam dunia kerja profesional. Jadi jika Anda seorang penjudi, maka tinggalkanlah kebiasaan itu demi masa depan dan reputasi Anda.
Yang kelima, ghibah. Ghibah adalah kebiasaan menceritakan kejelekan seseorang kepada orang lain. Ghibah dilakukan saat orang yang diceritakan itu sedang tidak ada di tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Lalu beliau melanjutkan, yaitu kamu menceritakan saudaramu tentang hal yang tidak disukainya. Lalu seseorang bertanya, "Bagaimana pendapatmu bila aku ceritakan sesuatu yang ada dalam diri saudaraku yang aku ceritakan?" Beliau menjawab, "Bila apa yang kamu ceritakan itu ada pada diri saudaramu, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada diri saudaramu, maka kamu telah mengada-ada tentang saudaramu, yaitu fitnah." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Lantas apa hubungannya ghibah dengan pekerjaan dan karir? Ghibah adalah perbuatan yang pantang dilakukan dalam dunia kerja profesional. Karena ketika Anda pernah melakukan ghibah tentang rekan atau partner kerja Anda, maka akibatnya bisa fatal. Ghibah akan menjauhkan diri Anda dari pekerjaan, karena Anda akan dianggap sebagai pribadi penghasut, penuh kebencian, sehingga akan memperburuk citra perusahaan atau tempat di mana Anda bekerja. Dosa yang keenam adalah munafik. Munafik adalah di antara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan, relasi kerja, dan jalinan persahabatan di antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Bila berbicara, ia berdusta. Bila berjanji, ia mengingkari. Dan bila diberi kepercayaan atau amanah, ia berkhianat. Muttafaqun alaih. Semua pekerjaan dalam hidup ini pastinya membutuhkan loyalitas, kesepakatan, pemenuhan janji dan kepercayaan. Lantas bagaimana orang munafik akan mampu mendapat pekerjaan yang benar jika tidak mempunyai hal-hal tersebut? Yang ketujuh adalah penjilat. Ini merupakan karakter yang menggambarkan segala upaya seseorang terhadap orang lain agar dia mendapat sesuatu, khususnya dengan pujian-pujian yang manis, agar maksud yang ingin dicapai bisa terwujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu menemukan orang yang suka memuji, maka lemparlah wajahnya dengan debu." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah perbuatan memuji yang tidak ikhlas, yang dilatar belakangi oleh kepentingan yang lebih besar dari pujian itu. Lalu dosa yang ke-8 yaitu tamak. Orang yang memiliki sifat rakus, yaitu keinginan berlebihan terhadap sesuatu baik materi atau non-materi, tapi lebih sering kepada harta benda. Dalam pekerjaan, orang tamak akan bersikap pelit dan sulit berbagi dengan orang lain. Dan ketika mencari pekerjaan, orang tamak tidak akan mudah mendapatkannya karena orang lain akan dengan sengaja menutup pintu untuknya akibat ketamakan dan kerakusannya itu. Maka bersiap-siaplah mereka yang tamak mendapatkan hubungan yang setimpal berupa pengucilan dari orang lain dan sempitnya kesempatan untuk mendapat peluang yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hendaklah kamu berputus asa dari segala yang ada pada orang lain dan jauhilah tamak, karena sesungguhnya tamak adalah suatu kefakiran yang nyata." Hadis riwayat Baihaqi. Maksud dari berputus asa dari milik orang lain adalah tidak merasa iri
dan menerima dengan senang hati kenikmatan yang diperoleh orang lain. Karena orang tamak biasanya tidak akan pernah senang jika orang menerima sesuatu sementara dia tidak menerimanya. Yang kesembilan yaitu kikir. Kikir sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang kikir tidak mendengarkan seruan untuk berbagi dan saling bersedekah di antara sesama manusia. Kikir adalah penyakit hati sekaligus penyakit sosial. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kikir bisa diakibatkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan semua yang dimilikinya. Dalam dunia kerja, hemat sangat bermanfaat dan perlu, tapi kikir sama sekali tidak diinginkan, karena tidak akan ada orang yang bersikap simpatik padanya. Padahal dalam dunia kerja, sikap simpatik dan penerimaan dari orang lain amatlah berharga. Bukan karena kikir tidak akan menyebabkan Anda kaya, tapi kikir hanya akan mencelakai diri Anda sendiri. Dosa yang ke-10 adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu penghancur dahsyat karir Anda. Sekali Anda melakukan korupsi, kredibilitas dan reputasi Anda akan rusak. Harga diri Anda akan hancur dan derajat serta prestasi Anda di mata rekan dan teman-teman Anda akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa semua ulama mengatakan bahwa korupsi haram. Lantas apa hubungan korupsi dengan pekerjaan? Pekerjaan adalah dunia yang menuntut kejujuran dan kepercayaan, sementara korupsi merusak keduanya. Yang ke-11, berkata-kata kotor. Kata-kata adalah cermin pikiran. Setiap pikiran yang jernih akan memantulkan kata-kata yang jernih, dan sebaliknya pikiran kotor akan memantulkan kata-kata dan ucapan yang kotor. Karena itu berhati-hatilah dalam berkata-kata, karena setiap kata yang kita keluarkan dari mulut menggambarkan bagaimana kepribadian dan pikiran kita. Dalam Islam berkata kotor amat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari siksa neraka walau hanya dengan memberikan sebutir kurma. Maka barang siapa yang tidak mampu, hendaklah menggantinya dengan ucapan yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam dunia kerja, mereka yang suka berkata-kata kotor hanya akan membawa iklim yang tidak baik. Terlebih keberadaannya juga akan membawa perasaan tidak enak bagi rekan-rekan lainnya. Jadi tinggalkanlah dosa ini jika Anda ingin diterima dengan baik oleh masyarakat, diterima di lingkungan kerja, dan di lingkungan tempat di mana Anda bergaul dengan orang lain. Dosa yang ke-12, mengadu domba. Biasa disebut dengan provokator. Provokator atau namimah menjadi malapetaka ketika kita bermaksud jelek dengan maksud mengadu domba orang lain. Pentingnya menjaga mulut juga telah berkali-kali dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara kedua dagunya atau lisan dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan atau farji, maka aku akan menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Bagi para pengadu domba, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, karena sifatnya ini orang lain akan enggan memberinya pekerjaan atau bahkan sekedar berbagi informasi. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan pekerjaan di mana dia betul-betul diterima secara suka oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.